Ibu, Bapak, saudara-saudariku, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera bagi para saudara. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini, hari Minggu, tanggal 2 November 2025, merupakan pengenangan arwah semua orang beriman. Tema renungan pada hari Minggu ini adalah mendoakan arwah saudara kita. Para saudara yang terkasih, di setiap bandara, terminal bis, atau stasiun kereta api, ada dua hal yang senantiasa kita temui, yaitu waktu kedatangan dan waktu keberangkatan. Waktu kedatangan menjadi penting bagi kita yang senantiasa entah itu menjemput, menantikan kedatangan seseorang, atau kehadiran orang yang akan dijemputnya. Sementara itu, waktu keberangkatan menjadi penting bagi mereka yang akan meninggalkan tempat itu menuju ke suatu tempat atau beberapa tempat yang lain. Demikianlah dinamika hidup manusia yang ditandai dengan dua hal ini, yaitu ada yang datang, ada yang pergi, ada yang lahir, dan ada yang mati. Nah, hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia memperingati hari pengenangan arwah semua orang beriman. Suatu hari yang suci di mana seluruh Gereja Katolik mendoakan jiwa-jiwa mereka yang telah meninggal dunia. Hari ini bukan hanya sekedar mengenangkan mereka, tetapi juga mengungkapkan kasih yang melampaui kematian dan harapan akan kebangkitan. Pak Saudara, kalau kita memperhatikan bacaan-bacaan hari ini, 3 bacaan hari ini menjelaskan mengenai hari yang kita peringati ini. Dari bacaan pertama, kita mendengar tindakan dari Yudas Makabe yang mengumpulkan persembahan untuk dikirim ke Yerusalem sebagai kurban penghapus dosa bagi orang yang telah mati. Ia melakukannya karena percaya bahwa kematian itu bukan akhir segalanya. Yudas sadar jika hidup manusia hanya berakhir di liang kubur, maka mendoakan orang mati tidak ada gunanya. Tetapi karena ia yakin akan kebangkitan, maka doa dan pengorbanan bagi mereka menjadi tindakan iman dan tindakan kasih. Lalu, Santo Paulus menegaskan dalam bacaan kedua bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung. Artinya bahwa kebangkitan Kristus bukanlah peristiwa tunggal yang terpisah dari kita, melainkan janji dan jaminan bagi kita semua. Seperti benih yang pertama tumbuh di ladang, kebangkitan Kristus menjadi tanda bahwa panen kehidupan kekal akan menyusul. Kita semua yang akan menjadi miliknya. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali manusia zaman ini merasa takut akan kematian karena kita kehilangan kendali. Kita sibuk dengan rencana, jadwal, ambisi, hingga lupa bahwa hidup ini pada akhirnya akan kembali kepada Tuhan. Tetapi iman Kristen mengajarkan bahwa kematian bukan titik, melainkan tanda koma menuju kehidupan baru. Kita tidak berjalan menuju kegelapan, melainkan menuju terang yang kekal bersama dengan Kristus. Itulah yang ditegaskan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Ia berkata,
Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Begitu lembut dan penuh janji kata-kata ini, di tengah dunia yang seringkali menolak, menilai, dan membuang, Yesus justru berkata, "Aku tidak akan membuang satupun." Tidak ada satupun yang terlupakan di hadapannya. Bahkan mereka yang mungkin di dunia ini tidak dikenal, yang hidupnya sederhana, yang namanya tak tercatat di batu nisan, semua dikenal dan dikasihi oleh Allah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, inilah kabar gembira warta hari ini. Kematian bukanlah kehilangan, tetapi perjumpaan kembali dalam kasih Allah. Mereka yang telah meninggal bukanlah tidak ada, melainkan ada di tangan Tuhan. Dan kita yang masih bersiarah di dunia ini dipanggil untuk menapaki hidup dengan iman, supaya kelak ketika waktu kita tiba, kita pun disambut dengan pelukan yang sama. Datanglah hambaku yang baik dan setia. Namun para saudara, ada pesan penting bagi kita yang masih hidup. Bila Allah tidak ingin ada sesuatu pun atau satu pun yang hilang, maka kita pun dipanggil untuk tidak saling membuang, tidak saling menyingkirkan. Dalam keluarga, dalam komunitas, dalam masyarakat, jangan biarkan ada yang merasa tidak berharga. Setiap orang adalah jiwa yang berharga di mata Tuhan. Setiap hidup kita adalah bagian dari kasih-Nya. Maka berdoa bagi arwah bukan sekedar mengenang yang telah tiada, tetapi juga mengingatkan kita untuk saling mengasihi kepada mereka yang masih hidup, untuk berdamai, untuk memaafkan, untuk mengulurkan tangan kita, dan untuk menjaga satu sama lain agar tidak ada yang hilang dari lingkaran kasih kita. Karena itulah yang menjadi kehendak Bapa kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.